Bapak telah hadir di sini. Saya ingin rekan-rekan dapat bisa memberikan aplaus kepada beliau. Kami sudah sempat berkomunikasi dengan beliau 2 kali. Kemudian kita sudah menyampaikan beberapa permasalahan atau sesuatu mungkin usulan-usulan dari kami, dari kita Inkindo. Kemudian saya yang sangat mengatakan waktu itu bahwa kalau begitu saya akan hadir untuk bertemu dengan rekan-rekan anggota Inkindo. Dan ini beliau betul-betul memenuhi janji di tengah kesibukan beliau, Pak. Yang seharusnya jadwalnya beliau itu tadi pagi bersama kita, tapi beliau harus di Metro TV, yang kalau tadi saya tanya beliau kapan akan disiarkan, rencana katanya hari Selasa ya Pak ya? Selasa malam, yaitu di Economy Challenger. Saya kira mungkin perlu kita wajib mendengar apa yang akan beliau sampaikan, karena acara itu acara yang ratingnya tinggi Pak, Economy Challenger itu, di mana pewawancaranya adalah redaksinya sendiri Pak Tommy Surya Pratomo itu. Jadi tapi itu pun beliau masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu sore hari ini. Dan jadi mungkin untuk menyingkat waktu Pak, sekali lagi saya atas nama rekan-rekan peserta Rakornas ini sangat terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Bapak dan tim. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan gambaran kepada Bapak tentang teman-teman konsultan dengan segala problematikanya, dan ada solusi-solusi atau mungkin upaya-upaya yang bisa diberikan oleh Bapak, bisa menjadi pencerahan di dalam teman-teman berprofesi. Pak Reza selaku akan memoderatori Pak Hasanul Kossasi ini. Silakan Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mengingat waktunya Pak Hasanul Kossasi singkat, jadi mungkin saya tidak banyak memberikan pengantar. Intinya adalah bahwa yang kami undang ini adalah ketua, sekretaris dan bendahara DPP Inkindo seluruh Indonesia Pak, dari 33 provinsi. Alhamdulillah hadir semua. Jadi pada kesempatan ini kami berharap bahwa karena banyaknya kasus-kasus yang terjadi di hampir semua provinsi yang ada di kami, terutama masalah kasus tentang pemeriksaan oleh auditor dan akhirnya lari ke masalah hukum, kami dalam penjelasan ini ingin mendapat kira-kira pokok-pokok kebijakan pemeriksaan jasa konsultan dalam perspektif Undang-Undang BPK, Pak. Jadi dalam hal ini mudah-mudahan nanti teman-teman kami ini pulang balik ke provinsi sudah mendapatkan gambaran yang utuh tentang standar-standar pemeriksaan atau persepsi yang sama tentang pemeriksaan khusus untuk jasa konsultansi, Pak. Jadi saya kira itu Pak ulasannya. Saya ini kan ke Pak Hasanul Kossasi, beliau adalah anggota BPK RI saat ini. Terima kasih, silakan Pak Hasanul. Biasanya sesi terakhir ini sesi perjuangan. Perjuangan konsentrasi, perjuangan mata, macam-macam. Gak apa-apa, saya akan coba menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman. Bagaimana BPK dengan seluruh auditi berinteraksi untuk kepentingan pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nugroho yang kami banggakan, Pak Reza. Waktu itu juga yang ke ruangan saya ada Pak Peter, ada Pak Eri ya. Terima kasih undangannya, dan saya merasa berkewajiban untuk hadir karena teman-teman dari seluruh Indonesia saja hadir ke Jakarta.
Kalau yang di Jakarta saja diundang, nggak hadir, terus diwakilkan, kayaknya keterlaluan juga. Saya datang langsung sendiri dengan auditor utama saya, di sini Pak Abdul Latif, ya, dengan kepala auditoriat Pak Arif Agus, ya, dengan Satker BUMN saya, Pak Kamaludin. Sengaja saya ajak biar kalau ada keluhan, ayolah mengeluh, gitu ya. Kalau ada saran, ayolah silahkan memberikan saran. Kalau ada pendapat, silahkan berpendapat, tapi jangan sampai beranggapan tadi seperti Pak Reza bilang, biasanya sumber masalahnya ini dari BPK ini. Jangan begitu. Jadi sumber masalah itu bukan dari BPK, sumber masalah itu ya biasanya dari mereka sendiri. BPK hanya mempertegas bahwa itu betul-betul tidak comply terhadap aturan. Nah, kalau itu yang terjadi, ayo kita benahi bareng-bareng agar uang negara itu betul-betul efisien dan efektif untuk pembangunan. Bapak-bapak merupakan bagian dari sana. BPK dimandatkan di Undang-Undang Dasar pasal 23. Kami dimandatkan di situ. Sehingga kedudukan kami untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara di setiap APBN yang dikucurkan oleh negara kepada rakyat, disitulah peran BPK RI. Yang kedua, kita kalau lihat adalah berikutnya, slide berikutnya saya ingin sampaikan kepada Bapak-Bapak bahwa inilah sebenarnya peran, slide berikutnya, itulah sebenarnya peran daripada keuangan negara kita. Kalau ada yang wireless, ada nggak yang bisa saya bawa turun? Ada. Boleh saya pinjam dulu sebentar. APBD totalnya ada 1.000 triliun dari seluruh kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian APBN kita yang ditandatangani oleh DPR kemarin ada 2.000 triliun. Sementara yang ada di BUMN kita 4.500 triliun. Bapak adalah bagian dari ini. Bapak bagian dari bagaimana 1.000 triliun, 2.000 triliun, 4.500 triliun ini terkelola dengan baik. Kalau 5%-nya saja sesuai dengan rencana pemerintah kita, nawacitanya Pak Presiden, 5% saja ini masuk kepada konstruksi, itu adalah dunianya Bapak. Kalau total 4.000 triliun tambah 2.000 hampir 7.000 triliun, 5%-nya saja masuk ke konstruksi. Hampir ini adalah ilmu yang harus Bapak perankan di dunia bisnis ini untuk menjadi bagian dari kontribusi teman-teman Inkindo kepada pembangunan. Kira-kira begitu pendeknya. Kemudian setelah dana itu muncul, baru ada peran di sini. Kami berperan di sini. Kami post audit. BPK itu post audit. Setelah Bapak-bapak kerja, baru kita lihat. Kalau BPKP mendampingi Bapak bisa. Beliau mendampingi, tapi bukan peran sebagai auditors. Perannya adalah sebagai konsultansi dan asistensi sekarang ini. Peran di sini adalah diambil BPK dengan memberikan pendapat kepada pemerintah, memberikan kepada Bapak yang pemberi kerja atau Bapak yang diminta bantuannya untuk melakukan konsultansi terhadap APBN tadi, dia berperan apakah betul hal ini bisa berjalan dengan baik. Apakah betul ini sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi atau kaidah-kaidah keuangan yang diatur oleh Bapak sendiri. Bapak ikut ngatur, pemerintah ikut ngatur, BUMN ikut ngatur, PK ikut ngatur, menteri ikut mengatur, comply Kak dengan ini. Jadi kira-kira seperti itu peran kita. Saya nggak akan lebih detail ke sini, tapi akan lebih mengarah kepada ini yang kita harus hadapi bersama. Bagaimana risiko dan sanksi akan dihadapi oleh siapapun yang berperan di dalam keuangan negara, termasuk Inkindo. Kalau 5% dari 7.000 triliun, hampir 350 triliun. Itu bagian dari peran Bapak-Bapak. Pelaksanaan lelang pengadaannya seperti apa? Apakah ada rekayasa tender? Apakah ada pemalsuan dokumen?
Apakah ada markup atau penggelembungan harga? Apakah membuat peserta tender untuk dibatasi? Misalnya yang sekarang lebih banyak diberikanlah satu syarat tertentu untuk menggagalkan pihak lain. Itu kan pintar-pintarnya pemberi kerja untuk memenangkan yang lain. Tapi inilah bisnis. Bahwa bisnis harus berjalan dengan baik dan comply terhadap peraturan dengan tetap mengutamakan bagaimana caranya memperoleh maksimal keuntungan. Ini yang berat, termasuk juga ini yang sering ditemukan oleh BPK adalah poin ini, termasuk pembayaran fiktif. Nanti kita berdiskusi, kemarin Pak Nugroho berdiskusi dengan saya tentang yang namanya kontrak lansam. Memang setelah itu banyak juga temuan BPK bersama-sama saya ajak Pak Arief Agus tadi berdiskusi juga dengan saya. Kemarin juga saya tanyakan informasi di bawah seperti apa hasil pemeriksaan tentang kontrak lansam. Nanti Bapak bisa sarankan kepada kita, Pak sebaiknya begini. Sehingga antara BPK juga memiliki pandangan yang sama dengan Bapak sendiri. Tapi satu syaratnya, dia tidak boleh melanggar aturan undang-undang yang sudah kita sepakati bersama antara pemerintah dengan rakyat. Undang-undang itu kan kesepakatan antara rakyat dan pemerintah. Kita menjalankan undang-undang itu. Inilah poinnya. Kualitas pekerjaannya sering BPK ini kalau dibilang berdebat terlalu kasar. Mengadu argumen dengan pemberi kerja atau katakanlah misalnya pelindo atau kontrak karya atau misalnya kemarin itu kejadian Angkasa Pura. Menurut BPK ini seperti ini, menurut Adikarya ya waktu itu. Adikarya seperti ini. Kalau kita berdebat tentang ini tidak akan muncul satu kesepakatan karena pasti mempertahankan pendapat masing-masing. Akhirnya dipanggillah konsultan waktu itu ya untuk menilai benar enggak seperti ini. Inilah untuk memperkuat kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Peran kita bagian dari sana. Peran Bapak juga bagian dari sini. Kalau poin yang pertanggungjawaban ini lebih kepada teknis, lebih kepada administratif. Termasuk juga sanksinya. Ini yang kami tidak mau sebenarnya melakukan ini, apalagi poin 4 ini. Tadi Bapak-Bapak udah berdiskusi pasti dengan Kejaksaan Agung. Poin 4 ini paling kami tidak ingin, karena undang-undang pada kami mengatakan apabila ditemukan dalam suatu pemeriksaan ada tindak pidana korupsi, unsur pidana korupsi yang merugikan negara, kami wajib 60 hari itu harus melaporkan kepada penegak hukum. Kami tinggal pilih apakah ini kami kirim ke KPK, apakah kini kirim ke kepolisian, atau kami kirim ke kejaksaan. Tinggal Bapak aja yang menentukan maunya yang mana. Nggak ada yang enak. Sudahlah, nggak ada yang enak itu Pak. Nggak ada yang enak. Kalau yang lain ini sanksi administratif, ini bisa dijalankan, Bapak bisa penuhi. Ada 11.000 temuan BPK yang tidak dipenuhi oleh auditi, kami genjot habis-habisan. Mereka karena takut untuk melakukan ini, sekarang tinggal 1.700 temuan. Artinya ada willingness dari penyelenggara negara, baik penyelenggara BUMN, BUMD maupun dari pemerintah daerah dan kabupaten provinsi sampai kementerian lembaga untuk menyelesaikan ini. Tapi begitu sampai di sini mereka nyerah. Begitu nomor 4 saya pun kadang-kadang Pak ayo perbaiki, balikin duit atau bagaimana? Ini sulit, bagiin duit kadang-kadang, maaf saja, kadang kejaksaan walaupun duit balik tetap kalau udah mengatakan bahwa iya Pak duitnya balik, tapi unsur pidananya kan tetap lanjut, mati kita. Ini yang repot, mereka tinggal nanti ambil dari data-data dari BPK, kemudian dijadikan bahan untuk melakukan quote and quote ketidaknyamanan yang terjadi. Orang jadi takut, bupati jadi takut, gubernur jadi takut, tidak ada yang mau jadi pimpro, panitia, nggak ada yang mau. Apalagi yang sensitif mau pilkada bulan depan atau 3 bulan lagi mau pilkada, dikasih proyek, aduh ngeri.
Ngeri. Ini yang kita nggak mau. Oke, saya cepat saja. Inilah temuan yang kami temui terhadap jasa konstruksi. Ini temuan-temuan yang kalau Bapak mau minta kuantitasnya dan berapa rupiahnya, kami bisa sampaikan. Tapi kami ingin menyampaikan kualitatifnya saja. Temuan pemeriksaan antara lain sebagai berikut: biaya-biaya yang belum dipertanggungjawabkan. Ini kan sebenarnya kasar. Permainan seperti ini kan mestinya tidak terjadi lah. Ini kecil nih, mestinya bisa dicoret. Jumlah dan kualifikasi tenaga ahli yang digunakan tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan atau lebih rendah dari yang diperjanjikan di kontrak. Ini pun biasanya terhadap ketelitian seorang pemeriksa, anak buah saya untuk melakukan poin ini. Pembayaran tarif rate tenaga ahli yang melebihi standar, ini temuan BPK nih. Ini fakta dan datanya ada. Tanggung jawab konsultan pengurus proyek tidak dilaksanakan sepenuhnya sehingga menimbulkan masalah atas hasil pekerjaan proyek. Jadi saran Bapak pindahkan misalnya. Pendapat Bapak-bapak diabaikan. Pekerjaan tidak diselesaikan tepat waktu. Hasil pekerjaan konsultan tidak dimanfaatkan. Kesalahan dalam desain gambar dan ini poinnya. Ini sebenarnya kalau bicara begini, Bapak lebih tahu daripada BPK. Bapak lebih mengerti. Bahkan treatmentnya pun saya yakin Bapak lebih jago urusan begini. Pinteran Bapak lah. Ya, ini memang menarik. Perbedaan cara pandang yang harus kita lakukan, Pak. Perbedaan cara pandang adalah, ya ini tadi, bagaimana menyikapi kontrak lansam. Tapi harus Bapak berkeyakinan bahwa kalau kita mengatakan kontrak lansam selalu bilang, Pak, kontrak lansam ini kan tidak perlu detail transaksi pertanggungjawaban. Yang penting kita kerja, dibayar, ada berita acara, selesai. Membuat satu aturan yang ingin seolah-olah ribet aturan itu biar dibilang comply, tapi ujungnya mempersulit dirinya sendiri. Ya bikin aturan yang bikin susah dia juga. Kalau dia bikin aturan kalau lansam, bayar lansam. Kalau dari LKPP mengatakan itu lansam, kemudian dari peraturan direksinya atau SK SE direksi mengatakan lansam silakan dibayar tanpa pertanggungjawaban detail, itu pasti kita tidak akan memberikan temuan apapun. Yang ada adalah kami sepakat dengan usulan Bapak nanti pasti menyarankan ini, bahwa itu lansam adalah kontrak lansam tanpa pertanggungjawaban, tanpa bukti-bukti otentik. Tapi di sisi lain, si pemberi kerja juga membuat aturan internal mereka, agar mereka itu juga memberikan kontrak lansam hal yang sama dengan itu. Kalau itu match, dan kami akan abaikan pemeriksaan itu, bahwa itu adalah bagian dari kontrak lansam. Yang kedua adalah tidak ada. Kita ini tidak ada misalnya sering menghitung bagaimana proyek yang sudah dikerjakan. Begitu ada permasalahan, BPK datang, kata BPK ini konstruksinya seperti ini, kata si kontraktornya enggak Pak, ini seperti ini. Akhirnya kita panggil bapak-bapak untuk memberikan suatu pendapat terhadap ini. Dan biasanya pendapat Bapak lah yang kami anggap paling betul. Ya Bapak ahlinya. Kami enggak. Bukan di situ ahlinya. Kami ahli kalau dibilang teori, yes, teori. Tapi dalam praktek biasanya berbeda. Kami tidak ingin teori mempertahankan teori begitu kuat, tapi prakteknya ternyata kami kalah terhadap orang yang memang day to day mengerjakan itu. Bapak lebih jago hal ini. Nah, di sini kita cari solusinya. Apa? Seperti apa? BPK harus seperti apa? Apakah harus diberikan sosialisasi terhadap aturan-aturan itu? Kalau itu kejadian, biar itu di BPK menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan itu. Tapi tolong juga nanti kami sampaikan juga kepada BUMN terutama, kalau pemerintah daerah dan provinsi kami juga akan sampaikan hal yang sama kalau bertemu, tapi BUMN biasanya setiap hari saya ketemu dengan direksi BUMN ini yang 138 BUMN plus 700 anak perusahaannya. Itulah yang akan saya sampaikan kepada mereka. Dan mudah-mudahan hari ini kami mendapat
satu usulan, saran, pendapat, atau masukan apapun dari bapak-bapak untuk lebih mempertegas peran kita masing-masing sehingga tidak ada lagi cara pandang yang salah terhadap suatu kondisi yang memang menjadi tugas kita bersama. Setuju ya? Kami ingin inilah tindak lanjut nantinya, kita lakukan pemantauan, ada sebagian memang yang sudah kita periksa, integritasnya itu harus menindaklanjuti. Nah ini yang saya katakan, begitu 60 hari tidak ada tindak lanjut, kami terpaksa harus sampaikan itu kepada aparat penegak hukum. Dan kami tidak ingin itu sebenarnya, itu adalah posisi terakhir daripada kalau kata Oma Irama terlalu, itulah kira-kira. Kira-kira itu Pak, kita ingin BPK dijadikan sebagai cermin kinerja kita semua, kita bisa menjadi mitra transparansi dari bapak-bapak semua, termasuk juga landasan dalam pengambilan keputusan. Saya rasa itu, saya tidak tutup dulu dengan salam, kalau ada saran silakan, masih ada waktu cukup, ini saya ngebut Pak, sudah cukup ya? Cukup ya, pasti bilang cukup karena Bapak juga yang cepat-cepat selesai ini. Silakan, silakan. Terima kasih Pak Hasanul, mari kita berikan aplaus. Waktu Pak Hasanul adalah sangat singkat sekali Pak. Sesuai, kita sudah tahu semuanya tentang kontrak Lamsam, apa yang dihadapin. Saya kira kita nggak mau usah menceritakan kejadian yang kita alamin. Yang paling bagus adalah usulan, saran, pendapat. Yang kita bisa sampaikan saat ini, saya buka sesi pertanyaan 1, 2, 3, satu dulu sini, 2, 3. Pertanyaannya, kalau 15 juta biaya materai siapa nanggung? Kalau 15 juta biaya PPH nomor 4% PPH personil siapa nanggung? Itu aja Pak yang saya sampaikan. Jadi kalau bisa, kalau untuk add cost, oke. Kalau untuk add cost kita setuju. Cuman add cost juga masih bermasalah di sana Pak. Contoh, sewa mobil. Di mana supirnya? Di mana bensinnya? Mobil disewa 6 juta 1 bulan. Kwitansi perjanjian dengan pemilik mobil 6 juta. Apa kata aparat Bapak? 1 sen ada bayar, 1 sen negara membayar, 1 sen Bapak buat kwitansinya. Terima kasih Pak. Dari pasukan dari Bapak, itu kalau yang turun memeriksa kami itu yang berjiwa muda, ini yang kadang-kala menjadi, bukan tidak ada solusi Pak, tetapi untuk menjelaskan hal-hal yang prinsip itu debatnya panjang. Tapi kalau yang seusia Bapak, apalagi yang auditor utama itu enak sekali anunya Pak, diskusinya. Pemahamannya itu bagus. Nah, kalau yang masih berjiwa muda mungkin karena prinsip teorinya masih betul-betul ya masih panas mungkin Pak. Ini yang kadang-kala yang membuat, karena hal yang paling kecil pun yang kadang-kala tidak masuk di akal, itu kadang-kala mereka cari. Kasus kami di Maluku Utara Pak, karena di Maluku Utara ini standarisasi harga, itu kadang-kala memang sangat susah untuk kita standarkan di Indonesia. Perjalanan dinas, contoh kasus kecil Pak, di sana antar pulau pakai speed. Nah, kadang-kala untuk biaya perjalanan dinas, walaupun kontrak kita bahasanya langsam, itu dicari. Bahwa kebetulan teman kami diperiksa itu sifatnya dikonfrontir Pak. Sementara tenaga ahli itu adalah tenaga paruh time, kemudian pekerjaan itu kan post audit ya Pak ya, jadi setelah pekerjaan selesai diminta semua tenaga ahli itu dihadirkan, apabila tidak bisa hadir pada saat pemeriksaan itu diminta untuk mengembalikan secara utuh. Kemudian yang kedua, sering terjadi perbedaan persepsi antara perlengkapan kantor dengan peralatan kantor Pak. Yang ini sering menjadikan perdebatan, di mana perlengkapan kantor apabila pekerjaan itu kurang dari 6 bulan itu disediakan oleh pengguna jasa. Namun dalam kenyataannya terkadang kita di dalam RAB juga sudah disetujui, diminta untuk mengembalikan. Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba akan menjelaskan, tapi memang inilah yang saya duga kehadiran saya di sini, pasti saya mendapat pertanyaan seperti ini, kira-kira begitu. Ya, termasuk materai tadi ya. Memang materai itu banyak juga yang komplain, tapi itu aturan pajak. Itu sudah di dalam KUP, ketentuan umum perpajakan kita.
transaksi-transaksi dengan jumlah tertentu itu harus menggunakan materai. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang membayar materai ini? Apalagi materai ini naik dari 6.000 nanti naik akan menjadi 20.000. Nah, siapa yang membayar materai ini? Ini harus ada aturan baru dari pemerintah. BPK mengikuti aturan yang ada. Termasuk juga dari Jambi tadi, Pak Supri dari Jambi tadi. Memang tenaga ahli itu kan tenaga profesional ya yang dikontrak. Kalau memang biasanya si pemberi jasa ini kita hanya mengkonfirmasi aja, tapi tidak mengkonfrontir, Pak. Kita konfirmasi apa betul seperti ini, agar kualitas pemeriksaan kita itu tidak ngarang-ngarang. Jadi apakah betul Bapak terima segini, apakah betul. Nah, mengenai biaya transportnya mestinya ditanggung oleh pemberi jasa. Pemberi jasalah yang nanggung, karena kita yang meminta kepada si auditi untuk memanggil Bapak. Jadi kalau Bapak tidak dibayar oleh mereka, kemudian Bapak ongkosnya sini, Bapak komplain saja kepada BPK agar BPK meminta untuk audit ini yang membayar. Setelah 6 bulan, kadang-kadang setelah setahun, bahkan mungkin Bapak sudah lupa. Karena pemeriksaan kita itu kan post audit, setelah 1 tahun mungkin kita datang kepada Bapak untuk memeriksa itu. Tapi segala masukan termasuk yang disampaikan oleh Pak Irianto tadi, Pak Iriansyah tadi, itu adalah memang saya catat betul-betul, karena memang kalau kita bicara standarisasi pemeriksaan, secara standar kita ada, tapi kasusnya beda-beda. Nah ini, seolah-olah nanti standarisasinya yang berbeda, padahal standarnya sama, kasusnya yang beda. Termasuk sejumlah kasus terhadap hal-hal yang memang terkait dengan poin-poin di dalam kontrak. Meyakinkan bahwa kontrak lansam itu lansam keseluruhannya, itu juga nggak mudah, Pak. Karena aturan di perusahaan itu kadang-kadang tidak mengatakan seperti itu. Makanya Bapak kalau kontrak dibaca betul. Jangan sampai kontrak yang Bapak tanda tangani itu bertentangan dengan aturan internal perusahaan. Jadi kasus yang selama ini kami mintakan agar itu dikembalikan atau itu selisihnya menjadi tanggung jawab itu gara-gara memang aturan internal perusahaan itu tidak sama dengan aturan kontrak. Sekarang ini memang aneh-aneh, ada yang namanya design and build, ini istilah baru. Walaupun mungkin 2-3 tahun atau 5 tahun yang lalu. Tapi design and build ini bagi seorang yang tidak memiliki kecakapan dalam konstruksi, dalam hal pekerjaan, ini bahaya. Karena ujungnya adalah bengkak itu biayanya. Di pertengahan jalan, Pak, ini saya harus minta tambah karena desainnya saya rubah, ada tambah begini, kontrak sudah tidak sama. Nah, dan sekarang ini rata-rata kontraktor Bapak harus hati-hati. Di dalam temuan kita, kontraktor rata-rata yang penting menang tender dulu deh. Nanti setelah dalam pekerjaan kami minta naik penyesuaian, adendum kontrak. Rata-rata seperti itu. Ini yang nggak benar. Rata-rata kan seperti itu, Pak. Dia pokoknya dia ambil harga terendah, yang penting menang. Setelah menang, berjalan 6 bulan, dia minta penyesuaian. Inilah kita sampaikan kepada industri karya yang notabene ada di bawah pemeriksaan saya. Untuk hati-hati hal yang seperti itu. Padahal dia sendiri habis itu subkontrakan lagi ke tempat lain kan, Bapak paham mereka kan. Kerjaan BUMN kita ini kan jadi calo proyek. Dapat kasih kepada subkontrakan ke tempat lain. Nah, hal-hal seperti ini tolong kami di feeding. Jadi saya datang ke sini itu pendapat Bapak betul-betul saya akan terus terang menjadi catatan saya garis besar saya agar masukan-masukan dari Bapak itu betul-betul terjadi memang di lapangan. Tapi jangan segan-segan, Pak. Kami membuka diri. Makanya kami tentukan di poin tadi adalah cermin kinerja. Bapak jangan segan-segan kalau diperlukan satu tanggapan pertanyaan yang tidak puas terhadap pemeriksa, Bapak boleh datang ke kantor, ke BPK, datanglah ke Jakarta, lewat Inkindo, lewat beliau ini. Kita kan sudah berkomunikasi nih. Lewat beliau ini bisa dipertanyakan, agar nanti kita bisa klarifikasi sampai ke bawah. Tapi memang anak-anak muda, pemeriksa muda, kalau di challenge biasanya agak naik kan gitu ya. Nah, jadi emang ya seru lah. Kira-kira begitu.
Oke, Pak boleh buka sesi selanjutnya Pak? Oke, terima kasih. Kami mulai dari sebelah kiri. Oh, sesi terakhir Pak ya. Waduh, sedang semangat ini Pak. Sesi terakhir. Jadi ada beberapa hal, persisnya ada 4 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah pembagian kewenangan dan tugas antara BPK dan BPKP. Karena kami pernah di dalam satu proyek yang sama, BPKP-nya baru selesai seminggu, BPKP-nya masuk begitu. Nah, artinya apakah ada misalnya perbedaan objek, pada objek yang sama apakah ada penekanan yang berbeda terhadap apa yang diaudit antara BPK dan BPKP. Terus yang kedua, ini masalah SOP audit barangkali Pak, tapi mungkin seperti mengulang yang disampaikan oleh Pak Supri tadi. Terus terang kita kalau misalnya diperiksa itu bertanya-tanya, ini apa ya kira-kira yang akan ditanyakan dan sebagainya. Karena itu bisa sangat bervariasi, mohon maaf kadang-kadang menurut versi kami bisa sangat mengada-ada gitu ya. Tapi kalau misalnya ada SOP audit kan kami prepare, kita udah tahu lah, nanti pasti akan seperti ini yang akan diaudit seperti itu. Untuk ilustrasi sederhana, misalnya ada yang meminta bukti pembayaran remunerasi itu adalah gaji, tanda terima gaji, kwitansi yang diterima oleh yang bersangkutan itu sebesar billing rate yang ada di dalam kontrak. Ini kan memaksa kita untuk bohong ya, karena itu nggak mungkin sebetulnya dilakukan. Yang ketiga Pak, ini mengenai persepsi subjektif mengenai harga satuan. Karena tadi menurut penjelasan Bapak ada salah satu pelanggaran yang sering terjadi, itu adalah harga satuan yang lebih dari standar. Kalau kita bilang standar di sini agak repot Pak. Kita tahun 98 ke bawah itu menjalankan bisnis konsultasi itu jauh lebih tenang daripada sekarang. Karena dulu ada peraturan SE Bappenas, tenaga ahli sekian tahun menurut syarat, billing rate-nya udah tertentu, kita masukkan seperti itu udah nggak pernah ada masalah. Sekarang billing rate itu bisa dinilai ini kemahalan. Kemahalannya itu dibandingkan terhadap standar yang mana tapi nggak jelas. Nah itu yang ingin kita tanyakan adalah mengenai persepsi subjektif mengenai harga satuan. Yang keempat, mohon maaf ini mungkin agak ini, tapi pertanyaannya adalah apakah BPK itu merupakan pemutus akhir terhadap sebuah temuan yang diperoleh pada suatu proses audit. Artinya apabila dari BPK sudah menyimpulkan bahwa temuan tersebut mengindikasikan kerugian negara, taruhlah misalnya 100 juta, apakah tidak ada peluang lagi bagi kita atau pihak ketiga untuk melakukan penilaian apakah kebutuhan tersebut benar atau tidak gitu. Jadi ada 4 pertanyaan. Terima kasih waktunya Pak. Kami itu cukup sederhana. Pertama, apakah memang pekerjaan BPK itu sudah sampai memeriksa proses tender gitu. Jadi kan di sini kan kita tulis Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi mengaudit keuangan negara apakah ada kerugian. Tetapi kalau sudah mengajukan ke proses tender, berarti akan lebih lagi Pak. Jadi mungkin ke proses tender juga gitu. Nah ini yang pertanyaan kami. Kedua, memang ini Bapak hanya menjalankan karena Bapak bukan mengambil keputusan karena Bapak selaku auditor, yaitu masalah tenaga ahli yang tumpang tindih Pak. Nah ini yang terjadi permasalahan sekarang ini. Cuma permasalahan ini adanya di LKPP kan sekarang ini. Jadi cuma kalau bisa kita minta kebijakan tolong dipertimbangkan Pak, karena tenaga ahli kita sangat tidak memadai dengan kontrak yang akan kita laksanakan pada setiap tahunnya dari Sabang sampai Merauke Pak. Nah itu Pak yang pertanyaan kami, terima kasih Pak. Barangkali saran aja Pak, seandainya bisa secepat dilakukan mungkin panel Pak, LKPP, Kementerian Pekerjaan Umum, BPK dalam hal mengeliminir persoalan. Katakanlah misalnya pemahaman tentang kontrak Pak. Untuk mungkin di sektor konsultan, mungkin Inkindo bisa memberikan jalan keluar bahwa untuk kontrak jasa konsultan kita pakai aja misalnya kontrak lamsam misalnya. Baru persepsi kita persamakan dalam hal bagaimana BPK mengaudit kontrak lamsam. Mungkin akan nanti lahir namanya buku pintar Pak. Kami pegang dari Inkindo, begitu juga dari pengguna. Kemudian yang kedua, barangkali cerita-cerita menyangkut masalah yang berkembang hari ini Pak, ya ini kaitannya dengan kasus-kasus pemalsuan, karena saya melihat juga di sana tadi. Memang Bapak tadi mengatakan kita tidak mengkonfrontir Pak ya, Bapak hanya mengkonfirmasi,
Tapi ujung-ujungnya pasti akan menjadi konfrontasi Pak, itu pasti. Saya kira cukup sekian, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepres sudah jelas bahwa kalau BPKP itu dasarnya kepres Pak, dan itu ditunjuk oleh Menteri Keuangan, ketuanya. Dan itu hanya sebagai asistensi, mendampingi Bapak. Yang berhak menghitung kerugian negara sesuai undang-undang itu adalah BPK. Makanya kami itu ada yang namanya Majelis Sidang Pembendaharaan. Jadi setiap hari Kamis kami itu bersidang untuk memutuskan, kami pimpinan saya sebagai pengadilan, kepala pengadilan, ada paniteranya, kami memutuskan jumlah kerugian negara yang dilakukan yang terhadap hasil pemeriksaan itu. Nah, yang berikutnya adalah keputusan BPK ini final and binding, undang-undang, mengikat. Jadi final dan memikat. Begitu kita katakan ini hasil pemeriksaan, saya tanda tangani, misalnya di AKN saya, di BUMN atau saya tanda tangan, itu sudah final. Tidak bisa lagi berubah. Makanya kita harus friendly dalam arti yang positif. Bapak harus men-challenge. Sebelum itu final, Bapak harus terus berargu. Kalau Bapak memang melakukan, enggak apa-apa, kita akan buka informasi itu. Silahkan berargumentasi kita. Makanya kadang-kadang kalau ada perbedaan pendapat, adu argumen, kami panggil pasti yang ahlinya. Kami panggil yang betul-betul profesinya ahli di situ, kita dudukkan bareng-bareng. Tapi jangan sampai kita mempertahankan sesuatu, kadang-kadang maaf, audit itu mempertahankan sesuatu karena ini untuk menutupi kesalahannya. Bukan mempertegas argumennya bahwa ini dia benar, bukan. Tapi lebih kepada menghilangkan dokumen dan mempertahankan apa yang sudah dia lakukan agar dia dianggap benar. Ini yang kami kadang-kadang menyayangkan sikap ahli itu. Tapi trennya sekarang harus diakui jauh lebih bagus. Artinya tren itu membaik lah, tidak seperti dulu kira-kira begitu. Nah artinya kalau kondisi seperti ini, antara BPK dan antara peran BPK menjadi penting, menjadi mitra. Jadi saya kenapa berusaha untuk meyakinkan teman-teman auditi, kami tidak ingin seperti lembaga yang ditakuti, ada BPK takut, bukan itu sebenarnya. Kami harus menjadi mitra transparansi Bapak-Bapak. Gimana caranya? Kalau Bapak merasa tidak melakukan sesuatu, sudah menjalankan dengan benar, saya rasa banyak kok. Pemeriksaan kita kan tidak seluruhnya berakhir di penegak hukum. Tidak semuanya. Dan hanya 2-3%, mungkin hanya 5%. Tapi kalau misalnya merasa salah kemudian ditutupi, biasanya ketahuan belakangan. Ujungnya ketahuan. Tapi saya yakin apa yang kita lakukan ini, insya Allah jangan sampai kesannya ada cari kesalahan. Nah Bapak bisa sampaikan, Pak tolong jangan cari kesalahan kepada pemeriksa kita, Bapak bisa sampaikan apa adanya. Kalau Bapak nyari kesalahan, termasuk juga apa yang disampaikan oleh Pak Bambang ini tentang bukti renumerasi segala macam. Saran itu menjadi masukan buat saya, buat kami lah ya. Bahwa memang kami kan juga bukan orang yang sempurna, walaupun final dan mengikat terus BPK selalu benar, enggak juga. Tapi tolong kami di-challenge benarnya seperti apa. Kadang-kadang kalau ditanya benarnya seperti apa, dia lebih banyak menutupi keinginan pribadinya, bukan keinginan kebersamaan itu. Ini yang kita harus cari bareng-bareng lah. Pelan-pelan kita perbaiki sama-sama bagaimana caranya agar kesan kami itu bukan kesan orang-orang yang mencari salah. Kami ujungnya tidak ke sana. Termasuk Pak Lukman menyampaikan bahwa proses tender adalah bagian dari proses pengeluaran keuangan. Jadi sebelum uang itu keluar, ujungnya adalah proses tender. Kalau dalam proses tender itu sendiri sudah tidak transparan dan ada keinginan untuk melakukan persekongkolan, ini kan adalah bagian dari kerugian negara ujungnya. Sehingga kami terlibat di proses tender. Tapi rata-rata proses tender ini, permainannya kan kita udah paham lah. Kira-kira begitulah ya. Kalau proses tender ini kita paham lah mainnya di mana, kita ujungnya seperti apa gitu kan. Kita paham lah. Bapak-bapak juga jauh lebih paham lah dari kita itu. Ya, jadi
tentang TA yang tumpang tindih karena tenaga ahli habis kerja di sana, kerja di sini gitu ya. Ya memang tolong baiknya gimana sih ini? Gitu. Kalau kami akan terus berkomunikasi dengan beliau. Teman-teman saya rupanya sudah ada di Inkindo ini. Jadi tolong kita di feeding juga. Kita di feeding agar kita juga tidak salah melakukan proses. Begitu udah LHP udah final, Pak. Jadi jangan ya susah kalau udah mengikat itu. Kalau dia harus ganti. Kalau tidak ganti geser gitu. Tinggal pilih yang 3 tadi kan. Tapi kan nggak begitu polanya. Jangan kita hindari. Dan biasanya memang kami tahu kadang-kadang hati kecil ini tidak bisa bohong, Pak. Feeling kita juga tahu lah. Kalau pemeriksa, Bapak juga tahu, kita periksa orang, apalagi saya mantan perbankan ya. Kita tahu lah orang kalau minta kredit dari mukanya udah tahu nih bohong apa enggak gitu. Kira-kira begitulah. Kalau kita udah pahami seperti itu. Dan memang ini kontraknya Pak dipaksa berbohong misalnya. Ya memang karena ini jangan ada lagi gimana caranya menyikapi ini. Misalnya kontrak 100 juta, 60 juta untuk tenaga ahli. Misalnya. Terus kita paksakan tenaga ahli terima 100 juta, dengan itu kan dipaksa untuk berbohong gitu kan. Gimana jalan keluarnya? Tolong kasih tahu kami ya. Tolong kasih tahu kami gimana caranya agar Bapak juga, karena kami meminta ya tolong tulis. Kami pengennya yang keluar Anda terima ya itulah. Kan itu Pak, itu BPK ya begitu, ansih terhadap data. Kalau keluar 100 juta, terimalah 100 juta, padahal Bapak terima 40. Kok saya dipaksa bohong terima 100? Loh, karena memang keluarnya uang 100. Jadi ini yang begini-begini tolong di kontraknya kalau perlu atau di kesepakatan. Saya sepakat itu dengan Pak Dahir. Gimana kalau ada satu komitmen di antara menyikapi kontrak lansam? Nah, gimana itu? Silakan sepakati itu bareng-bareng, persis seperti Bank Indonesia menyikapi tentang hedging dolar. Semua pihak terlibat kemudian disampaikan kepada BPK, sehingga BPK mengatakan, Pak Hasanul kalau ada transaksi seperti ini jangan masukin temuan ya, karena ini kami sudah bersepakat. Gimana kalau seperti itu? Jadi Bapak misalnya dengan para di PU, di mana gitu bersepakat. Di situ bahwa disampaikan kepada BPK bahwa kontrak lansam, it's lansam. Lawannya berita acara. Berita acara selesai, bayar. Selesai. Gitu Pak. Saya rasa cukup ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Pak Hasanul kami sangat berharap, tapi saya juga sebagai moderator Pak berharap juga mudah-mudahan DPP lain mungkin di setiap provinsi bisa mengadakan pertemuan yang sama dengan BPK di provinsi gitu Pak. Kalau boleh nanti bisa bisa dilaksanakan, kami akan dengan berterima kasih kepada BPK Pak. Saya kira demikian teman-teman semua, usulan, saran, argumentasi dan semuanya tadi disampaikan, mudah-mudahan bisa diterima oleh BPK. Kalau nanti ada masalah selanjutnya mungkin kita bersama-sama dengan Inkindo dan kita Inkindo tetap bersama-sama dengan BPK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tadi kita telah bersama-sama mendengar, menyaksikan apa yang disampaikan Pak Ihsanul mewakili BPK. Mungkin Pak Ihsanul, ini kami jujur saja ini sejarah baru bagi Inkindo Pak. Pertama-tama kami bisa berinteraksi langsung dengan BPK dan kami tidak salah memilih waktu maupun harus berkomunikasi. Bapak dengar sendiri beliau dengan lugas menyampaikan segala sesuatunya, bahkan statement beliau yang terakhir tanpa saya suruh komando semua tepuk tangan Pak. Yaitu kalau lamsam ya lamsam, kalau selampirannya berita acara ya berita acara, selesai perkara. Nah, jadi itu yang saya sangat hargai. Yang kemudian yang kedua Pak, bahwa tadi Bapak tetap bisa berkomunikasi, kami bisa berkomunikasi, membuka pintu bagi kami
BPK, bukan hanya Pak Ehsanul, Pak Abdul Latif, auditor utama, kami akan selalu, kalau Bapak ini mengharap fitting, Mbak, kita akan berkomunikasi dengan satu tujuan sama, yaitu sama-sama kita memberikan niat baik untuk bangsa ini. Tapi karena saya kebetulan dapat mic-nya, ada satu pertanyaan, kalau LHP itu final, apakah dimungkinkan dengan novum atau semacam novum? Tidak bisa. Tapi karena ada manusia itu kan tempatnya salah. Sedang LHP itu satu komponen manusia. Saya punya punya pepatah ya tadi. Kan katanya kalau tiru uang dolar encode trust gitu. Tapi kalau all others bring data. Jadi kalau Tuhan yang mengatakan, saya percaya. Tapi kalau orang lain harus ada datanya. Nah, kalau kebetulan ketemu data baru bagaimana? Oh boleh. Oh boleh, Pak. Terima kasih, Pak. Dan Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi, kalau saya ingin, kalau ini saya komando, Pak. Kita berikan standing applause untuk Pak Ehsanul dan teman-teman semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, apakah kira-kira materi dasar ini bisa Bapak terima sebagai nanti rekomendasi dari Rakornas ini? Setuju? Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan tidak tanpa bermaksud untuk tidak ingin silaturahmi, tapi mengingat waktu yang sudah cukup sore, cukup menjelang malam, dan seluruh rangkaian acara alhamdulillah telah kita jalani dengan baik dan lancar, serta akhir dari ini tadi adalah pembacaan resume yang disetujui. Maka dengan ini saya menyatakan bahwa Rakornas Inkindo 2014 dinyatakan selesai. 2015. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih sekali atas kehadiran, partisipasi, kemudian peran aktif dan dukungan untuk kepentingan kita bersama-sama. Saya mengucapkan selamat jalan, semoga selamat sampai di tujuan, kembali bersama keluarga dan lingkungan masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.